Oke, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, pada bulan Juli ini kita masuk kepada serial baru dengan judul yaitu Intellectual Capital, saudara ya. Kalau kita berbicara masalah intellectual capital, kita percaya ini berbicara masalah kepandaian. Jadi rupanya puji Tuhan saudara ya, kalau kita berbicara tentang modal kehidupan, kerap kali banyak orang berpikir namanya modal itu adalah uang, saudara. Tetapi kita tahu sekarang melalui apa yang kita sering kali bagikan melalui anugerah church, bahwa yang namanya modal bukan cuma uang. Katakan modal bukan cuma uang. Amin saudara ya. Nah salah satunya ini hari ini kita akan berbicara pada bulan ini tentang kepandaian. Intelektual tentunya adalah kepandaian saudara ya. Dan jadi apabila saudara sekalian saudara punya pikiran. Saudara pikiran timbul daripada pada waktu kita pakai otak saudara. Saya percaya setiap daripada kita ini maaf ya kata-katanya kedengarannya sedikit keras dan kasar pakai otak gitu saudara ya. Tetapi buktinya kalau kita pakai otak maka kita akan mempunyai pemikiran. Saya mau tanya dulu berapa banyak antara saudara yang bawa otak pada pagi hari ini? Nah, angkat tangan saudara ya. Ada yang ketinggalan enggak? Enggak ada yang ketinggalan ya, puji Tuhan ya. Jadi pada waktu saudara punya otak berarti saudara ini berarti untuk kita semua saudara. Jadi apapun pergumulan-pergumulan yang kita punya, kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan pada bulan ini. Dan kita akan percaya, terutama hari ini saya akan juga mengupas mengenai bagaimana kita mengenali masalah. Siap dengan firman Tuhan? Haleluya. Kita lihat dulu beberapa slide berikut ini saudara ya. Tayangkan slide-nya ya saudara. Kita tahu kalau kita tampilkan foto seperti ini ada satu kata-kata yaitu World Without Borders. Pernah dengar nggak ya? World Without Borders ini adalah dunia yang kita kenal seperti sekarang ini memang tidak berubah saudara ya. Mulai dari zaman berapapun juga dan sampai nanti tahun berapapun juga saudara sepertinya tidak akan ada model geografi perubahan yang tampak nyata sekali. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya perbatasan antar negara itu sekarang sudah mulai luntur sekali ya. Bukan berarti kita nggak perlu pakai paspor atau nggak perlu pakai visa, saudara. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, saudara kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di negara yang lain tanpa kita harus ada di sana, saudara. Betul nggak ya? Kalau saya lagi traveling ke beberapa negara yang lain, saudara, kalau saya perlu transfer kepada beberapa orang atau bayar telepon atau bayar tagihan, saudara, kita nggak perlu lagi antri di bank, saudara nggak perlu lagi ada di mesin ATM, tetapi melalui handphone kita, melalui mobile device, kita bisa melihat ada berbagai banyak hal dan melakukan hal-hal yang baru, betul nggak ya? Inilah yang disebut yaitu World Without Borders, saudara, dan ada beberapa contoh, saya mau bawa saudara ke ketiga negara pada saat ini, siap ya? Negara yang pertama kita jalan-jalan dulu yaitu satu negara yang bernama Rusia, saudara tahu kota ini? Ada nggak yang pernah ke sini? Nggak pernah ada? Saya juga belum pernah saudara ya. Jadi kita sama-sama belum pernah tetapi bukan berarti kita nggak tahu apa yang ada di kota yang namanya Kremlin. Saudara, kota yang namanya Kremlin ini ada di Moskow tepatnya. Tempat ini bernama Kremlin. Kremlin itu adalah suatu kayak apa ya, perkantoran pemerintah gitu saudara. Moskow adalah suatu negara, suatu kota dan negaranya bernama Rusia. Ya, jadi kalaupun kita nggak pernah ke sana, saya percaya ada banyak live streaming yang ditampilkan di sana, saudara. Seakan-akan kita bisa mengenal, mengetahui budaya yang ada di sana, cuacanya, saudara ya. Kalau pada bulan 7 ini adalah musim panas, saudara ya. Kalau di Rusia atau di bagian utara dunia lainnya, saudara tahu nggak itu gelapnya itu sedikit banget saudara ya. Jadi kira-kira jam 3 pagi sudah matahari terbit di sana dan terbenamnya sekitar jam 10 malam. Saudara bisa bayangkan ya. Dan kalau winter atau musim dingin saudara ya, itu hampir 24 jam gelap. Saudara bisa bayangkan jam 10 pagi itu belum matahari terbit, kira-kira jam 3 sore matahari sudah terbenam saudara ya. Jadi inilah keadaan dunia. Kemudian berikutnya suatu tempat yang sampai dengan hari ini nggak ada orang yang mau tinggal, yaitu namanya Antartika. Saudara tahu nggak ya? Antartika itu ada di kutub selatan saudara dan sepertinya tidak ada benar-benar orang yang mau tinggal di sana kecuali kalau saudara mau berkeluarga dengan penguin. Ya, betul ya. Karena di sana dingin banget saudara ya, sangat ekstrim banget. Mungkin cuacanya bisa sampai minus 60 derajat Celcius saudara ya, luar biasa banget. Kemudian berikutnya dari tempat yang sangat dingin, saya bawa saudara ke tempat yang sangat panas ya, yaitu tempat bernama Sahara Desert. Pernah tahu nggak ya saudara ya, jadi Sahara Desert adalah padang gurun terbesar di dunia dan ini letaknya di daerah Afrika Utara saudara ya. Jadi
Dengan adanya ini semua, kita nggak perlu ada di sana. Saudara tinggal pelajari, saudara ada banyak artikel, ada banyak foto, ada banyak video, saudara ya. Dan kita sehingga bisa tahu makanan apa yang ada di sana. Kita bisa bahkan, saudara ya, order beberapa barang dari negara itu online. Dan kita percaya ada hal-hal yang sangat menarik. Betul nggak saudara? Setuju dengan saya, katakan amin. Nah kemudian sekarang kita lihat dunia, slide ketiga, dunia sedang bertumbuh dengan cepat. Sekarang apa yang harus gereja Tuhan lakukan? Ini yang saya percaya saudara, ya. Gereja pun harus mau ikut bertumbuh, tetapi nggak cuma asal bertumbuh. Gereja ini berbicara tentang saudara dan saya, katakan saya dan teman-teman saya. Ya, katakan gereja itu adalah saya dan bukan bangunannya. Amin saudara ya. Jadi gereja ini berbicara masalah kita yang ada di dalamnya. Orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dipisahkan untuk satu tujuan yang mulia. Orang-orang yang disebut yaitu dewan kota atau eklesia saudara. Nah gereja pun harus mau bertumbuh, tetapi nggak asal cuman bertumbuh mengikuti perkembangan zaman dunia yang lagi tidak ada juntrungan asasnya. Tetapi biarlah firman Tuhan menjadi dasar dan titik temu atau saya katakan hub daripada pergerakan itu. Yang percaya katakan amin. Jadi siapapun saudara tentunya kita mau menjadi orang yang lebih baik bukan ya. Kita mau menjadi orang yang lebih pintar, menjadi orang yang lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik saudara. Tetapi harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak selaras dengan firman Tuhan, maka kita harus percaya bahwa kita harus memilih dengan apa yang firman Tuhan katakan dan tidak mengikuti apa yang dunia kerjakan. Ada amin. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 19 sampai dengan 23 saudara. Ini ayat sangat penting banget untuk kita mengerti dan saya akan jabarkan satu persatu nanti. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 19 sampai dengan ayat 23 kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring 2, 3. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22 dan 23. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi mereka, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah saudara, kalau kita melihat mulai daripada ayat 29, dari sini kita seharusnya mengerti dengan baik bahwa apa yang menjadi intention atau tujuan daripada Rasul Paulus. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda ada satu komisi atau satu amanat agung yang sangat penting, the Great Commission saudara ya. Yang saya secara pribadi sering dengungkan di gereja ini bahwa ada amanat agung yang berkata pergilah kamu sampai ke seluruh penjuru bumi. Betul enggak saudara? Nah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan sekarang kita lihat daripada aplikasinya. Nah Rasul Paulus adalah seseorang yang sangat menarik banget. Dia seorang yang sangat cendekiawan, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga seseorang yang religius, saudara ya, mengenal apa itu hukum Taurat. Dan bahkan dia bertobat daripada hukum Taurat, dia berjumpa muka dengan sang pribadi itu Tuhan Yesus Kristus. Matanya menjadi buta, saudara ya. Kemudian dibawa untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Kemudian ada satu nabi yang dipakai Tuhan untuk mencelikkan matanya. Kemudian dari sana dia memulai perjalanannya, saudara, sebagai seorang rasul Tuhan yang luar biasa. Dan dia berkata bahwa aku ini yang paling kecil di antara para rasul, saudara ya. Dan pada waktu dia diajak bertobat, dia berkata, aku mengerti banyak hal, aku Farisi di antara orang Farisi. Nah ini yang dikatakan di sini saudara. Jadi rupanya kita harus mengerti bahwa sekali lagi sebagai anak Tuhan, dunia ini lagi bergerak dengan begitu cepat. Suka nggak suka, siapapun kita, kalau kita tidak mengikuti pergerakan itu, tentunya kita akan terlibas oleh zaman ini. Betul nggak? Ada satu analogi saudara, yaitu cerita tentang dinosaurus. Pasti ngerti ya. Dinosaurus itu saking gedenya,
Saudara ya, mereka memerintah kita nggak tahu nih berapa ratus tahun gitu ya. Dan bahkan ada berapa orang yang bertanya dinosaurus kalau memang pernah ada di muka bumi tertulis nggak di dalam Alkitab, saudara ya. Kita memang nggak punya waktu untuk menjawabnya, tetapi ada satu ayat di dalam kitab Ayub yang mengatakan saudara bahwa itu diperkirakan oleh para ahli teolog. Ayub itu tinggal atau hidup di zamannya pada waktu dia masih melihat dinosaurus. Ya, kita nggak perlu berdebat hari ini karena waktu kita nggak banyak. Nah kemudian saudara, tetapi ada satu masalah dengan dinosaurus. Saudara tahu masalahnya apa? Halo? Dinosaurus tidak mau berubah. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, saudara ya. Sehingga akhirnya dinosaurus menjadi punah. Nah inilah yang terjadi pada zaman ini dengan begitu cepatnya perkembangan teknologi dunia dan segala macam yang ada di dalamnya. Barang siapa yang tidak bisa mengerti dan mengikuti perkembangan zaman itu, jangan-jangan kita nanti akan menjadi seperti dinosaurus dan punah. Saudara, siapa mau punah? Enggak mau, saudara ya. Ada beberapa kota-kota, bukan kota saudara ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mereka berpikir kita enggak perlu berubah. Saudara, karena mereka berpikir kita sudah sangat baik. Saya nggak perlu sebutin namanya, saudara kira-kira udah tahu lah ya. Ada beberapa di bidang perfilman, ada beberapa di bidang handphone atau mobile device, saudara. Mereka sangat begitu besar dan mereka berpikir selama berpuluh-puluh tahun kami sudah menikmati keuntungan dan kita sudah sangat gede dan kita nggak salah kok kalau nggak berubah ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Di dalam waktu nggak sampai 10 atau 20 tahun mereka tutup, saudara. Nah tentunya kita nggak mau jadi seperti ini. Nah sekarang konteksnya dengan apa yang Paulus katakan adalah tujuannya kita mau dipakai oleh Tuhan pada kehidupan ini untuk supaya membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Jadi makanya di sini Rasul Paulus mengatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku sebagai hamba. Kita tahu bahwa ada satu panggilan yang tertinggi dalam kehidupan kita pada waktu kita melayani Tuhan adalah supaya kita menjadi hamba. Ada amin. Ya, saya juga pernah jelaskan supaya kita lebih mengerti lagi bahwa identitas kita adalah anaknya Tuhan. Amin, saudara. Siapa identitas kita? Anak Tuhan. Katakan saya adalah anak Tuhan. Dua, sama-sama ya. 2, 3. Saya adalah anak Tuhan. Ini identitas kita. Jangan kita bingung. Tetapi pada waktu kita mulai berfungsi di dalam kehidupan kita, baik di dalam gereja ataupun saudara yang masih sekolah, atau saudara yang sudah berbisnis atau sudah bekerja sebagai profesional, saudara, kita mesti mengerti bahwa pada waktu kita keluar tujuan kita, atau termasuk saya menjadi hamba Tuhan, tujuan kita adalah memenangkan jiwa-jiwa. Ada amin. Melalui apapun yang kita punya, apapun yang kita kerjakan, kita harus gunakan resources kita supaya ada satu jiwa yang dapat mendengar tentang berita tentang Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan izinkan, kita boleh dipakai untuk menjadi penuai pada jiwa orang itu. Amin. Siapa yang mau? Coba lihat tangannya. Nah pada waktu kita melakukan ini, kita harus mengerti, kita dapat menjadi efektif pada waktu kita merendahkan diri kita. Menjadi hamba. Nah ini fungsinya saudara ya. Walaupun kita menjadi hamba tetapi identitas kita siapa? Halo, identitas kita siapa? Anak Tuhan, katakan anak Tuhan. Tetapi kita berfungsi sebagai hamba, ada amin gak? Sehingga pada waktu kita berfungsi sebagai hamba, Rasul Paulus mengajarkan, contohnya di ayat 20. Kepada orang Yahudi, aku akan mengerti apa yang mereka katakan dan aku akan menjadi seperti mereka. Amin ya. Bagi orang yang ada di bawah hukum Taurat, aku akan mengerti tentang hukum Taurat dan aku akan menjadi seperti di bawah hukum Taurat. Kemudian dikatakan saudara, tujuannya adalah supaya apa di ayat 20? Halo? Udah bangun belum nih? Halo, yang percaya katakan amin. Katakan memenangkan mereka. Coba lihat kiri kanannya, katakan memenangkan mereka. Amin ya. Nah ayat 21 dikatakan bagi orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang bahkan menolak kegerakannya Tuhan. Dia katakan aku pun mau dapat menjadi seperti mereka. Supaya aku bisa ngomong-ngomong sama mereka dengan tujuannya apa saudara? Halo? Supaya apa? Memenangkan mereka. Amin saudara ya. Jadi ada satu misi yang sangat besar buat kehidupan kita. Bahwa kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan orang lain. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah ayat 22 dikatakan bagi orang-orang yang lemah aku juga mau menjadi seperti orang yang lemah supaya aku memenangkan mereka. 23, segala sesuatu aku lakukan ini tujuannya tidak lain, tidak bukan supaya aku dapat menjadi bagian di dalam pekabaran Injil.
Pekabaran firman Tuhan atau pekabaran Injil bukan tugas seorang pendeta saja, tetapi tugas setiap daripada kita. Saudara, engkau mempunyai misi yang sangat penting. Seperti ada suatu film yang berjudul Mission Impossible. Saudara, should you choose to accept this? Mau enggak saudara terima? Kalau saudara mau terima, maka saudara engkau adalah menjadi bagian daripada rekan sekerjanya Tuhan. Ada amin. Bahkan Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya, dia berkata, siaplah kamu in season or out of season. Siap-siaplah kamu, baik kamu tuh siap in season tuh berarti kamu siap untuk menjadi kesaksian buat Tuhan ataupun tidak. Betul saudara ya? Nah saya mau menjadi cerita satu kesaksian. Sesuatu yang terjadi, saudaranya menarik banget. Beberapa hari yang lalu saya bersama dengan Pastor Debbie, kami menghadiri satu undangan di Kota Medan. Saudara ya, biasanya kami menghadiri atau kami membuka gereja baru yang kami bantu bangun melalui Anugerah Ministries, saudara ya. Tetapi kali itu karena ada sebuah gereja partner kami di Kota Medan, saudara ya, gereja itu meresmikan ada satu gedung baru namanya Tabernacle of David, saudara ya. Nah kami diundang, kami datang. Saudara, setelah acara peresmian dan yang lain-lain, kemudian diadakan makan siang bersama, saudara ya. Dan kami sebagai tamu undangan, kami dimasukkan ruang yang banyak pendetanya, gitu saudara ya. Tentunya kalau saudara masuk dalam ruangan pendeta, saudara berasumsi semuanya adalah orang-orang sendiri, betul nggak? Ngerti nggak saudara ya? Saya nggak berpikir bahwa akan ada orang yang bahkan belum kenal Tuhan dan yang lain-lain, saudara. Saya kira mereka ada yang dari kota Jakarta seperti kami, ada yang dari Medan, ada yang dari Surabaya, saudara, yang dari Batam dan yang lain-lain. Nah kemudian duduklah kami di suatu meja dan kemudian setelah kita makan siang, karena kami hanya mejanya itu cukup untuk berapa ya, 10 orang ya. Tetapi hanya ada 3 orang di sebelah kanan, sebelah kiri saya dan ada 2 orang saya dan Pastor Debbie. Setelah makan diem aja nih sama 3 orang itu, mereka ngomong sendiri, kami ngomong sendiri, kan gak enak saudara. Ya. Setelah itu hampir selesai, saya mulai mencoba menyapa orang-orang ini dan bertanya dari mana. Saudara, singkat cerita ternyata 2 orang dari Kota Medan dan mereka benar adalah hamba Tuhan. Tetapi yang satu ternyata orang itu gak kenal Tuhan. Nah saudara, dalam hal itu tentunya saya harus mulai mengambil kesempatan nih, kalau orang ini gak kenal Tuhan, maka apa yang harus saya katakan? Betul nggak saudara? Kita mulai bercerita dan yang lain-lain saudara, dia masih kelihatan cukup muda banget dan kelihatan sangat brilliant gitu, orang yang pintar saudara ya. Dan kemudian ternyata orang ini adalah pembuat kapal. Saudara bayangkan ya, dia tinggal di suatu kota yang bernama Batam dan di sana dia punya shipyard. Saudara, jadi ini kayaknya bukan orang main-main nih. Saudara, saya katakan kebetulan minggu lalu saya khotbah tentang kapal, saudara ya. Saya katakan hidup ini seperti 2 buah kapal, 1 kapal pesiar, 1 kapal perang, saudara, dan yang lain-lain, saudara. Kemudian dia berkata, itu yang saya rasakan. Saya katakan gini saudara, banyak orang kaya di muka bumi ini. Banyak orang yang pengen kaya. Banyak orang yang berpikir kalau mereka kaya, uangnya banyak, bisa memberi rumah bagus, mobil bagus saudara ya. Mereka bisa membuat dirinya nyaman dengan pikiran bahwa semuanya akan baik-baik saja, ternyata tidak. Dan dia ngaminkan lagi, dia berkata benar Pak, itu yang saya rasakan. Dan kemudian gak lama kemudian saudara, dia berkata saya harus ngejar pesawat saya harus balik ke Batam. Kemudian siapa tahu saya bisa duduk di sini, saya senang banget, tetapi saya gak tahu kapan ketemu lagi. Nah saya kemudian berkata, saudara ya udah you can go now. Tetapi kalau boleh nggak saya doakan kamu, siapa tahu nih hari kesempatan yang baik untuk kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara, dan kemudian orang itu berkata, sure, boleh. Dia bilang gitu. Benar nih, saya bilang benar. Kalau gitu kamu tirukan apa yang saya katakan. Saya mulai pimpin dia dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, hari ini kami berterima kasih. Hari ini saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan bahkan sebelumnya Tuhan, saya mau meninggalkan hidup saya. Dalam bahasa Inggris saya berdoanya gini, saudara. I wanted to give up my life. Saya dalam artinya itu ada 2, saudara. Saya bisa berarti meninggalkan hidup saya atau saya mau bunuh diri, mengakhiri hidup saya. Dan tapi sekarang saya mau memberikan hidup saya, mengakhirinya untuk kamu Tuhan. Dan orang itu pada waktu doa dia berkata kepada saya, dia berkata, Pak sebentar, berhenti. Dia bertanya, maaf Pak, Bapak kok bisa tahu bahwa saya mau mengakhiri hidup saya? Bapak tahu nggak, di handphone saya sudah tulis suicide note, satu memo untuk saya bunuh diri, tetapi jujur nih saya nggak berani melakukannya, saya lagi nunggu waktu yang tepat. Tetapi kalau saya menemukan keberanian, saya pasti akan lakukan karena udah capek dengan hidup ini. Dia tertegun saudara, dan dia berkata-kata itu dengan mata yang berkaca-kaca gitu ya. Dan kemudian saya berkata, well ini bukan kebetulan, Tuhan mengasihi kamu, dan kalau boleh kita lanjutkan hari ini.
Dan kemudian dia berdoa, saudara. Setelah selesai berdoa, dia senang banget. Dan saya berkata kepada dia, sekarang saya tahu kenapa saya harus ke Medan. Karena saya ke Medan punya satu highlight, satu tujuan, yaitu bertemu dengan kamu dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, nah inilah yang terjadi. Jadi kepandaian kita atau pengalaman kita atau kesempatan yang kita punya, kita harus percaya bahwa itu Tuhan berikan kepada kita. Bukan supaya memperkaya kehidupan kita saja. Bukan supaya network kita besar saja. Tetapi lebih daripada itu supaya Tuhan pertemukan dengan kita orang-orang yang memang perlu dilayani sesuai dengan kapasitas dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Sampai sini saudara paham gak? Nah makanya pada waktu sekarang kita masuk kepada serial ini saudara. Saya excited banget karena serial ini begitu akan relevan buat banyak kehidupan. Nah pada waktu kita belajar tentang intellectual capital, kita lihat dulu slide berikutnya saudara ya. Karena intellectual capital ini ada beberapa komponen yang perlu kita mengerti. Yang pertama adalah kita harus belajar untuk mengerti siapa itu manusia. Ini penting banget saudara. Yang kedua, kita mau belajar untuk bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Yang ketiga, nggak bisa dipungkiri nanti kita akan melibatkan yang namanya struktur dalam bentuk organisasi. Dan yang keempat ini penting banget saudara, knowledge management. Nah 4 hal ini dalam bulan ini saya berharap akan kita pelajari dengan baik bersama-sama. Supaya kita dapat dipersiapkan di dalam pemikiran kita saudara. Bahwa ternyata selama ini kita dipersiapkan untuk suatu tujuan yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Ada amin saudara? Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah saudara pasti tentu tahu bahwa kalau kita berbicara tentang intelektual atau kepandaian, katakan IQ. Ada satu kata-kata yang bernama IQ atau intelligent atau intellectual quotient, saudara ya. Nah ini yang perlu kita mengerti, biasanya kalau saudara sampai level SMA, sebelum untuk penjurusan, saudara akan masuk psikotes. Pernah nggak? Siapa yang pernah angkat tangan? Saya pernah waktu saya SMA, saudara ada yang lain lagi? Ya, mungkin pada waktu saudara lagi apply satu pekerjaan di perusahaan yang besar, saudara akan dimasukkan psikotes lagi. Tujuannya apa sih saudara? Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya perusahaan itu atau sekolah itu membantu saudara mengenali potensimu. Nah sekarang kita lihat nih posisi kita dari mana saya nggak tahu, tetapi ini chartnya atau tabelnya. Coba keluarkan satu persatu. Nah kalau IQ-mu 150 ke atas, maka dunia akan berkata kamu jenius. Coba lihat kiri kanan. Katakan, ada nggak orangnya di sini? Ya, saya nggak tahu siapa nih saudara ya. Berikutnya, kalau levelmu 130 sampai 149, engkau disebut very superior. Artinya engkau sangat pandai banget, ya. Kemudian yang ketiga, 120 sampai 129, engkau disebut superior atau di atas rata-rata. Yang keempat, kalau IQ saudara 110 sampai 119, engkau dikatakan normal tapi brilliant, saudara ya. Nah, kebanyakan kita ada di level ini 110 sampai 119, 120 saudara ya. Nah di bawah itu 90 sampai 109 berarti IQ orang itu disebut normal. Kemudian di bawahnya lagi 80 sampai 89, ini saya salah ketik normal yang apa ya less kali ya. Yang di bawah. Kemudian 70 sampai 79 ini batas kalau saya bilang ini batas hancur ini saudara ya. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat kiri kanan. Kalau berikutnya ini yang terakhir 01 sampai 78 ini idiot. Ya, sekali lagi nggak perlu noleh kiri kanan saudara ya. Nanti kita selesaikan di rumah. Betul ya. Nah saudara inilah yang kerap kali penilaian masyarakat terhadap kita. Sekali lagi saya tidak tahu saudara di mana, tetapi ada kabar baik. Berapapun hasil daripada IQ saudara, saya percaya pada waktu kita mengizinkan firman Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita bisa menjadi belajar menjadi orang yang lebih baik. Ada satu kesaksian nih ya, saudara melibatkan beberapa anak-anak muda di tempat ini. Yang tahun lalu pada waktu saya bertemu dengan mereka, saudara, jujur bicara saya ragu-ragu apakah mereka cocok untuk sekolah S1 atau tidak. Ya, jujur bicara nih saudara ya. Karena pada waktu itu sekolahnya mengatakan kepada saya, Pak Bapak yakin nih Pak, mau menyekolahkan kampusnya saudara, ini level mahasiswa ya. Bapak yakin nih mau membantu menyekolahkan anak-anak ini Pak. Karena dia tahu ini bukan anak, bukan saudara, bukan sepupu, bukan ponakan jauh. Saya kalau ditanya ini ponakan ya, ponakan jauh. Berapa jauh? Jauh banget gitu ya. Jauh berapa jauh? Adam dan Hawa gitu ya. Jadi jauh banget gitu saudara. Pada waktu dilihat rapotnya, dia berkata, Pak yakin Pak?
Ya saya nggak tahu gitu, saya udah janji gimana ya. Sekolahnya menyarankan, Pak kalau Bapak mau kita ambil aja psikotes gitu. Tapi harus bayar. Saya bilang ya udah deh kita bayar, coba dites anak-anak saya gitu ya. Setelah mereka dites saudara dan keluar hasilnya, saya yang jantungan saudara. Saya ngomong pas sama Pastor Debbie, ini hasilnya nih kurang menjanjikan, saya bilang gitu. Saya nggak perlu buka di mana letak mereka saudara ya. Saya nggak perlu buka ya. Tetapi saya ngomong sama Pastor Debbie, kita punya dua cara menyikapi ini. Yang pertama diemin aja, kita ajarin mereka firman Tuhan, kita kasih motivasi. Nanti kalau lulus apalagi cum laude, summa cum laude, atau 4,0 itu berarti apa ya? Summa cum laude juga ya, berarti wah Tuhan bekerja mujizat terjadi nih. Tetapi atau yang kedua, mereka dikasih tahu kalau nggak berani mundur sekarang, kita nggak rugi, atau kalau mereka berani fight sama-sama. Saudara, kami berdua harus membuat keputusan. Dan kami putuskan, lebih baik kita kasih tahu deh. Supaya mereka mengerti posisi mereka, supaya tahu diri, itu maksudnya. Saya kumpulkan mereka saudara ya, dan pada waktu saya kumpulkan mereka, ada rekaman yang saya rekam saudara. Saya bilang, saya rekam boleh ya, ini jadi kesaksian nanti gitu. Dan saya tunjukkan ini loh, katanya kampus kamu, ini posisi kamu. Dan saya tanya satu pertanyaan. Kamu benar mau kuliah gitu? Karena ini mahal ini, saya bilang gitu ya. Dan pada waktu mereka meyakinkan dirinya mereka, dan meyakinkan diri saya bahwa mereka benar mau kuliah, saya katakan, kalau kamu benar mau kuliah, saya akan berjuang bersama kamu. Enggak usah pikirin biayanya, itu jadi tanggungan saya. Saya bilang gitu. Puji Tuhan saudara, dari 6 anak itu 0 yang mundur. Jadi 6 maju dan pada waktu rapot pertama kali tengah semester, kita semua satu kantor stres saudara. Karena rapotnya mereka tengah semester do re mi. Saudara ya, wah kita semua stres. Saudara, dan memang benar beberapa hal itu tidak bisa dilakukan hanya dengan doa dan puasa saudara. Tapi satu kantor kita bahu-membahu, bergandeng tangan saudara ya. Siapa ngajarin ini, siapa ngajarin itu saudara ya. Dan kemudian pada waktu akhir semester pertama terima rapot, wow kita semua terkejut. Karena 4 di antara 6 orang, rapotnya itu IP-nya mereka 3,0 ke atas. Dan bahkan ada yang 3,7, saudara, dan ini menjadi kemuliaan buat Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yang 2, saudara, ini yang gak tahu batas mana ini ya saudara ya. Yang 1 di bawah berapa ya, sekitar 2,8, saudara, yang 1 2,7 saudara. Dan saya katakan, kalau kamu dibawa ini lagi semester kedua nak, maaf kata kamu harus saya berhentikan dari program ini, berarti kamu gak qualified. Saudara. Jadi yang 1 sampai sakit tipes loh saudara mikirin. Saudara ya, sampai gak bisa itu makan gitu ya, saking stresnya dan harus belajar. Dan kemudian 2 minggu yang lalu pada waktu mereka menerima rapot akhir semester yang kedua saudara. Luar biasa banget karena 5 di antara 6 saudara ya. Mereka hasilnya di atas 3,0. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. 1 di bawah. Makanya saya nggak sebutin nama supaya saudara nggak perlu tolak-tolak gitu ya. Jadi nggak perlu tahu lah ya. Tetapi ada satu hal, yang 1 ini masalah saudara. Tetapi yang luar biasa banget karena waktu saya kembalikan kepada orang tuanya. Saudara saya kasih pilihan kepada orang tuanya berkata, Pak saya katakan Bapak dan Ibu berdoa 2-3 hari kemudian tunjukkan kepada saya apa yang menjadi keputusan Anda dan kami akan menghargai. Kalau Bapak mau teruskan silakan, kalau tidak ya kami harus kembalikan. Dan kemudian saudara sesuatu yang luar biasa banget 3 hari kemudian papa daripada anak ini telepon saya dan berkata Pak kami berdoa dan kami memutuskan untuk berjuang untuk anak kami. Dan saudara padahal kita tahu bahwa mereka dari keluarga yang tidak terlalu mampu. Tetapi setelah punya selidik saudara ya. Pada malam sebelum dia memutuskan untuk melanjutkan perjuangan demi anaknya. Ada satu pekerjaan yang cukup besar yang Tuhan berikan kepada bapak anak ini. Sehingga dia berkata sekarang bapak punya uang yang kira-kira mungkin cukup untuk berjuang demi kamu karena Tuhan yang memberkati.
Saudara, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi dari sini kita tahu bahwa masalah apapun di dalam kehidupan kita, asal kita berani untuk menghadapinya dan kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa pasti ada jalan keluar. Katakan pasti ada jalan keluar. Amin saudara ya. Coba lihat kiri kanan, katakan kamu pasti akan mendapatkan terobosan. Saudara yang menonton secara online katakan saya pasti akan dapat terobosan. Amin saudara ya. Nah slide berikutnya, makanya kita nggak cuma bisa berpaku kepada yang namanya intellectual quotient atau IQ. Saudara ya, tolong keluarkan IQ itu adalah kecerdasan untuk berpikir. Karena ternyata di dalam kehidupan kita bukan cuma IQ yang kita perlukan. Ada amin. IQ tinggi sangat penting saudara ya. Karena kalau IQ-nya juga di bawah batas rata-rata juga agak susah banget. Apalagi kalau misalnya IQ-nya di bawah 70. Wah susah banget itu saudara ya. Nah tetapi kemudian yang kedua ada istilah yang namanya EQ atau emotional quotient. Yang artinya kecerdasan dalam emosi. Nah ini ternyata juga diperlukan di dalam kita bermasyarakat, berelasi dengan orang lain. Supaya kita dapat menempatkan diri dengan baik. Ya. Yang ketiga adalah spiritual quotient. Yang artinya adalah kecerdasan spiritual. Ini bagaimana kepandaian orang itu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Ini penting banget. Dan mengerti arti kehidupan. Karena kita tahu nih saudara ya, Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak terlihat secara fisik. Tuhan itu abstrak bentuknya, tetapi bukan berarti Tuhan gak nyata. Ada amin. Percaya bahwa Tuhan itu ada walaupun gak kelihatan? Percaya saudara? Ada yang gak percaya gak? Kalau ada yang gak percaya, saudara saya mau tanya kepada saudara, listrik itu kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan. Tetapi coba colokkan tangan saudara, basahin dikit, colokkan ke listrik saudara. Saudara akan merasakan bahwa listrik itu ada. Setuju dengan saya? Katakan amin. Ya, katakan jangan lakukan itu. Karena IQ kamu lebih baik dari itu. Amin saudara ya. Nah kemudian ada yang keempat, mestinya ada beberapa tetapi kita akan berhenti yang keempat aja. Yang namanya DQ, yaitu digital quotient. Digital quotient pada zaman ini juga diperlukan karena ini berbicara tentang kecerdasan digital. Saudara ya, yaitu pentingnya kita beradaptasi pada perubahan yang ada pada dunia digital ini. Ya, misalnya menentukan berita mana yang hoax dan yang tidak, saudara ya. Berapa lama saya harus online, berapa lama saya harus mentelengin handphone, saudara ya. Bagaimana saya tahu supaya saya bisa memanage teknologi itu supaya berguna buat diri saya dan tidak menghancurkan saya. Ada amin gak? Nah inilah yang diperlukan saudara untuk kita sebagai orang Kristen pada zaman ini. Makanya saudara kita gak boleh berhenti kepada level yaitu kita cuma cukup menjadi orang Kristen yang setiap hari Minggu hanya setia ke gereja saja. Tetapi kita gak mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Kami berharap bahwa saudara yang ada di Anugerah Church walaupun kau punya banyak pergumulan, punya banyak masalah. Memang benar kita harus mengandalkan Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan juga kita harus mau bertumbuh di dalam pengertian kita. Di dalam apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Amin saudara ya. Nah tantangan gereja pada zaman ini slide berikutnya. Adalah bagaimana kita sebagai gereja kita dapat membangkitkan orang-orang kembali di Alkitab. Seperti Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego. Saudara ya, kemudian ada Yusuf, ada Esther, ada Nehemia. Dan kemudian juga ada Elia dan Elisa. Nah saya mau tanya nih, saudara tahu enggak? Kesamaan daripada mereka itu apa? Satu pintar. Apalagi? Taat, that's good. Oke, apalagi? Dipakai Tuhan. Tadi, oh ini ada sudah siap ya. Spidolnya mana nih? Taat. Dipakai Tuhan. Apalagi, ayo. Pintar. Apalagi? Berani, that's right, it's good. Satu lagi, ada lagi enggak? Tahan uji, that's good. Oke, kita berhenti di sini saudara. Masih banyak lagi ya. Nah, tahukah saudara yang kita sebutkan ini adalah karakter? Betul nggak? Ternyata di dalam kehidupan ini diperlukan karakter-karakter yang mulia atau nilai-nilai yang luhur supaya bisa kita
menjadi orang-orang yang seperti mereka. Tapi ada satu kata-kata yang saudara kita harus tahu pada waktu kita rangkumkan ini, ternyata mereka itu adalah menghadapi apa saudara? Masalah. Betul nggak? Ada satu kata-kata yaitu problem. Betul nggak? Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego punya masalah nggak? Punya. Nanti saya akan ceritakan tentang Daniel secara khusus saudara ya. Yusuf punya masalah? Punya. Esther punya masalah? Yusuf punya masalah? Punya. Banyak. Banyak. Nehemia punya masalah? Elia dan Elisa punya masalah? Betul? Saya mau tanya, saudara punya masalah nggak? Siapa yang punya masalah? Angkat tangan. Amin saudara ya. Tetapi satu hal yang membedakan mereka dengan orang-orang pada zamannya adalah mereka itu problem solver. Setuju nggak? Mereka bukan problem maker. You can be in a problem, but kalau saudara memilih menjadi orang-orang yang akan menyelesaikan masalah, saudara ada kabar baik loh. Kemanapun kau pergi, engkau nggak akan susah cari makan. Minimal itu. Nomor 2, kemanapun kau pergi, engkau nggak akan susah untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ada amin saudara. Nah ini yang kerap kali terjadi, kenapa masih banyak di antara orang-orang Kristen yang susah cari makan sampai dengan hari ini. Betul nggak? Ini permasalahan yang sangat besar. Makanya saudara, kami berdoa biarlah melalui anugerah church ini, kita yang tergabung di dalamnya, kita harus mau bangkit. Supaya saudara, kepandaian atau berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ini dapat dimanifestasikan dengan lebih baik. Sampai sini paham nggak saudara? Ya, saya mau masuk memberikan contoh tentang kehidupan Daniel. Ya, slide berikutnya pelan-pelan ya. Saudara, kebetulan nama saya juga Daniel, tapi bukan berarti ini kenapa saya mengkhotbahkan ini. Tadi malam saya mimpi, saudara. Ya. Yang bisa ngartikan mimpi saya kasih handphone baru. Tapi kalau salah ngartikan mimpi saya atau menyebutkannya harus kasih saya handphone baru. Siapa berani? Nggak bisa. Saya akan belikan yang bisa handphone terbaru, kameranya 3. Saudara, tetapi kalau nggak bisa kasih saya handphone baru itu juga. Tapi saya nggak mau ceritakan mimpinya saya. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Saudara bisa bayangkan Daniel ada satu masalah seperti itu. Dan bukan cuma dikasih handphone, tetapi saudara dikatakan akan diberikan satu posisi yang sangat luar biasa. Kamu akan menjadi gubernur di suatu daerah dengan semua fasilitasnya. Apalagi kalau di ibu kota negara, saudara ya, itu bisa triliunan RAB-nya yang dikelola, betul enggak? Ya, dan tunjangannya banyak sekali. Tetapi kalau gagal, kamu salah, kamu dipancung kepalanya. Siapa yang berani? Dan pada waktu raja itu berkata, saudara, kok enggak ada ya, dia kecewa banget. Saya bantai semua orang-orang yang disebut yaitu orang pintar. Saudara, semua orang pada susah. Nah kemudian makanya klik satu kali, tolong ya. Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Dia cuma berkata kepada Raja, Raja bukan kami yang mengartikan mimpi itu tapi Tuhan semesta alam. Saya perlu waktu. Saudara, dia pergi bersama dengan teman-temannya, kata firman Tuhan. Ada Sadrak, ada Mesakh, Abednego, betul enggak saudara ya? Mereka bersekutu di dalam doa. Ini luar biasa banget. Keluarkan, kemudian akhirnya Daniel mengartikan mimpi itu dan mimpi itu saudara sudah tahu sendiri bahwa mimpi itu berbicara seperti ini. Saya nggak perlu masuk ke dalam mimpinya. Tetapi mimpi itu berkata bahwa raja bermimpi melihat ada satu patung yang demikian besar. Saudara, dan kalau saudara ingin tahu nanti saudara bisa baca sendiri di Daniel pasal yang 3. Ya, ini ada di sana. Nah tetapi tahukah saudara bahwa setiap problem ini membawa berkat.
semua yang kita lihat, yang kita nikmati itu akibat daripada sebuah masalah. Kalau kita bisa melihat bahwa masalah yang kita punya itu secara dari persepsi yang positif, maka kita sebagai manusia tidak akan puas dan kita akan berkreasi melakukan sesuatu dan menjadi suatu berkat. Masalah saudara sekarang apa? Karena kita percaya pada waktu kita punya masalah saudara, kita harus berani mempunyai satu sikap yang positif dan berkata, ini kesempatan untuk Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Ada amin saudara? Ya, inilah yang dihadapi oleh Daniel bersama dengan teman-temannya. Kita lihat ayat berikutnya, saudara ya. Siapa sih mereka itu, saudara ya? Coba kita lihat ayat berikutnya, tolong diklik. Daniel bersama dengan teman-temannya, Daniel and his friends, ada Sadra, ada Mesa, Abednego. Saya sebut mereka dengan satu kata-kata yaitu the elite force. Saudara, kelompok elit atau pasukan elit. Di satu negara biasanya saudara seperti Indonesia ada pasukan tentara khusus namanya apa tuh? Kopassus. Kalau di Amerika ada namanya Navy SEAL, saudara. Kalau di beberapa negara ada namanya pasukan Gurkha, saudara ya. Mereka adalah orang-orang elit. Nah pada zaman itu ada satu kelompok elit, tapi ternyata mereka bukan tentara, tetapi mereka orang-orang pintar. Di Daniel pasal yang pertama ayat 19 di sana dikatakan raja bercakap-cakap dengan mereka. Saudara, bukan sesuatu yang mudah dan gampang kalau ada seorang raja ngomong dengan kita. Nah pertanyaannya siap nggak saudara kalau raja itu ngomong dengan saudara? Kadang-kadang saudara kita akan merasa bahwa kita minder, kita nggak siap, kita malu, saudara kita nunduk aja, kita ngeblank saudara ya. Dan padahal mereka itu adalah budak. Saudara betul nggak? Tawanan. Nah dikatakan pada waktu raja ngomong-ngomong dengan mereka, ini berarti di sana kita melihat Raja Nebukadnezar nginterview mereka pribadi loh. Betul nggak? Dan di antara mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dari sini kita tahu bahwa diperlukan kepintaran. Saudara, dalam ayat 20 dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka apa saudara? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Halo saudara, siapkah saudara dipakai Tuhan untuk menghadapi seorang raja? Menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Pada waktu kita mengizinkan diri kita untuk dipersiapkan. Kita lihat perjalanan kehidupan mereka, bagaimana kemudian mereka, raja meminta, mereka harus makan makanan raja. Sikap mereka apa saudara? Mereka nggak mau. Nah kita lihat dulu nih ya, kita lihat ada beberapa kriteria. Slide berikutnya. Ya, kriteria yang pertama kita perlu tahu bahwa Daniel bersama dengan teman-temannya, walaupun mereka orang buangan, mereka adalah yang pertama, bangsawan. Betul ya? Saudara mungkin berkata, Pastor Daniel saya bukan bangsawan. Saya orang biasa. Saudara saya juga orang biasa, saya bukan keluarga bangsawan. Tetapi dengar baik-baik, siapa identitas saudara tadi? Anak Tuhan. Betul nggak ya? Firman Tuhan mengatakan kamu adalah imamat yang rajani. Betul nggak? Dari sana saudara kita harus mengerti kalau kita poses atau mengerti identitas kita ini dengan benar. Nomor satu, walaupun engkau secara fisik bukan bangsawan, tetapi oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus, hari ini engkau menjadi bangsawan. Amin. Katakan aku adalah bangsawan. Amin. Yang kedua, mereka walaupun bangsawan mereka sebagai budak. Tawanan saudara ya. Banyak daripada kita kerap kali kita merasa gue gak mampu, gue gak bisa. Saya daripada orang yang keluarga yang tidak mencukupi, keluarga miskin dan yang lain-lain. Saudara mereka juga menghadapi masalah itu. Yang ketiga ini penting banget saudara, mereka muda, cakap dan cakep. Ada nggak orang-orang muda di sini? Orang-orang yang cakap dan cakep ada nggak? Angkat tangan dong. Percaya diri dong anak-anak Tuhan. Coba lihat kiri kanan, katakan gua muda, gua cakap dan gua cakep gitu. Amin. Yang sana gimana tuh? Betul nggak? Ya. Kemudian berikutnya ini penting banget, mereka pintar dan berhikmat. Saudara. Jadi walaupun dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, kita harus mau menjadi orang-orang yang belajar. Jangan cepat puas dengan kehidupan. Berikutnya ini penting banget, ditempa dan dididik di dalam istana raja. Mungkin kita nggak mempunyai kesempatan yang sama. Saya tidak berkata bahwa gereja ini seperti istana, tidak saudara. Kita nggak punya banyak hal. Tetapi kami lagi membuat
persiapan proyek ini saudara. Melalui 6 orang yang ada di sini, 7 orang yang ada di sini, melalui 1 orang lagi yang ada di daerah Sulawesi Tengah saudara. Kita lagi membantu menyekolahkan 8 orang untuk level mahasiswa. Mungkinkah ini mereka menjadi tim elit kita? Amin saudara. Haleluya. Nah, jangan kira bahwa kamu bukan dari keluarga yang tidak dikenal orang. Saudara lihat tuh ya, Daniel bersama dengan teman-temannya, mereka walaupun dari keluarga yang istilahnya sudah dibuang, tetapi mereka justru punya kesempatan berbicara dengan raja pada waktu mereka adalah tawanan. Yang herannya anak Perdana Menteri nggak dapat kesempatan untuk berbicara dengan raja. Bahkan anak daripada raja pun akhirnya gagal. Karena hidupnya nggak benar pada zaman Daniel. Betul nggak saudara? Ya. Kemudian yang terakhir, ternyata mereka tidak berkompromi dengan dunia. Ini penting banget. Saudara, kalau saudara ada yang bertanya bagaimana dengan Daniel bersama dengan teman-temannya. Mereka dikasih makan makanan raja yang identik dengan sesuatu yang enak banget. Kenapa sih mereka nggak mau? Kan itu makanan yang luar biasa. Apakah menjadi vegetarian lebih baik daripada makan daging? Saudara, masalahnya sebenarnya bukan masalah daging atau vegetarian. Tetapi masalahnya adalah mereka memilih tidak berkompromi dengan dunia. Ya, sehingga kita tahu juga saudara ya, makanan daripada raja itu dipersembahkan kepada dewa-dewanya. Ini yang terjadi. Jadi bukan berarti mereka nggak mau makan daging, mereka menjadi lebih pintar, tetapi karena mereka memilih mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Betul nggak saudara? Ada amin nggak? Sehingga kita tahu ada masalah-masalah yang lebih besar lagi dalam kehidupan mereka, saudara ya. Slide berikutnya, ya. Ini pada waktu ada masalah yang tidak kalah besarnya, ada tulisan di dalam tangan. Ini anak daripada Raja Nebukadnezar yang alami saudara. Dan kemudian Daniel diundang kembali mengartikan mimpi itu atau penglihatan itu. Dan penglihatan itu berkata mene mene tekel urfasin. Saudara. Jadi justru masalah adalah berkat. Katakan masalahku bisa menjadi kesempatan untuk menjadi berkat besarku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah dong, semangat dong, haleluya. Amin. Sampai akhirnya saudara, slide berikutnya, ini luar biasa banget saudara. Ternyata Daniel itu membantu memerintah di antara zaman 3 raja. Ada Nebukadnezar, ada Belshazzar, satu lagi di bawah pemerintahan Raja Darius. Tetapi ada satu masalah yang sangat besar, banyak orang iri dengan mereka, dengan Daniel. Betul saudara ya? Daniel menjadi pemimpin atau pejabat tinggi. Dan pada waktu saya mempelajari kata-kata ini saudara ya. Ternyata pejabat tinggi itu diartikan di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris adalah presiden. Di dalam bahasa aslinya adalah sarek. Ya, ini Pak Kus lagi nggak ada ya, nanti bisa tanya Pak Kus. Sarek itu artinya emir atau presiden pada zaman Darius. Dan ternyata ada 3 presiden yang ditinggikan oleh Raja Darius. Dan Daniel menjadi presiden tertinggi daripada 3 orang ini. Makanya mereka benci banget. Ada amin gak? Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, siapapun Anda, kalau kita melihat pembelajaran ini dalam Daniel 6 ayat 4 dikatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. The excellent spirit. Ada amin. Makanya pada zaman ini ada suatu tantangan yang sangat besar saudara ya. Supaya gereja mengerti akan hal ini. Yaitu kita lompat ke slide yang ke-19 saudara. Matius 10 ayat 16. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Matius 10 ayat 16. Ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita tentang zaman ini? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukankah berarti ini yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini? Yaitu setiap daripada jemaat Anugerah Church. Setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mempunyai satu misi yang sangat besar. Dan misi ini bukan misi yang sangat kecil saudara. Tapi misi yang sangat luar biasa. Katakan Tuhan mengutus saya. Saudara ya. Tuhan mengutus kita menjadi seperti domba. Domba itu kan seakan-akan nggak ada taringnya. Memang nggak ada taringnya sih saudara ya. Nggak ada keberaniannya gitu loh. Diutusnya kemana? Ke tengah serigala lagi.
Tetapi ada dua kata-kata yang menarik di sana dikatakan haruslah kamu cerdik seperti ular. Saudara, rupanya kata-kata cerdik ini berarti adalah kita mempunyai kemampuan untuk menganalisa, mencari jalan keluar daripada masalah dan menjadi excellent. Betul saudara ya? Kemudian kata-kata tulus itu artinya kita nggak memandang orang sebagai objek. Kita nggak lagi melihat teman sekerja kita, teman segereja kita, ini orang kayaknya mampu nih, bajunya bagus gitu ya, pekerjaannya baik nih, ini bisa saya dapat pekerjaan dari dia nih, saya dapat keuntungan. Kalau itu sih masih lumayan, ini bisa diutangin nih. Saudara, ya, kita harus menjadi orang yang tulus, tidak memandang orang lain sebagai objek, tetapi mau berkontribusi untuk membangun hubungan pada level lebih baik. Siapa orang-orang cerdik di sini? Ya, Daniel menjadi orang yang cerdik dan dia adalah problem solver. Dia dapat menganalisa masalah, mencari jalan keluar, dia menjadi excellent. Amin saudara. Tetapi pada saat yang bersamaan dia tulus, enggak memandang orang lain sebagai objek. Dia enggak berkata, raja mau saya mengartikan, kontrak dulu dong. Ya, saya minta sesuatu dulu, nanti kalau enggak saya dilupakan bagaimana? Betul enggak saudara ya? Tetapi kita berkontribusi untuk bertanya, how can I help you? Bagaimana saya bisa membantu kamu supaya hidup kamu menjadi lebih baik? Saudara percayalah, berkat kita bukan dari orang lain. Berkat kita datang dari Tuhan. Kalaupun manusia bisa melupakan kita, Tuhan gak bakal melupain saudara. Haleluya. Ada satu kerinduan saudara pada waktu kita mau membangkitkan orang lain. Bagaimana supaya orang lain bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan pada waktu itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara, saya akan masuk berikutnya, saudara ya. Saya berharap ini enggak terlalu sistematis buat saudara. Ya, kita masuk berikutnya. Bagaimana sih kita mengenali masalah? Saya berharap ini bisa membantu saudara untuk bisa solve your problem. Atau at least mengenali dengan baik. Yang pertama, ingat saudara ya, masalah itu ada akarnya. Temukan akarnya dan saudara akan menemukan penyebabnya. Kalau saudara sakit, lagi bermasalah dalam keluarga, bermasalah dengan keuangan, temukan dulu akarnya. Saudara ya, temukan penyebabnya. Karena pada waktu saudara berurusan dengan akarnya, maka saudara akan bisa memberikan atau berdoa kepada Tuhan, meminta obat yang pas. Kalau zaman dulu saudara 20 tahun, 30 tahun yang lalu di gereja memiliki pemahaman yang penting pokoknya berdoa. Bukan berarti doa gak penting, tetapi sekarang pada waktu kita mengerti akar masalahnya, doanya bisa lebih terarah. Ada amin gak? Betul saudara ya? Yang kedua, pada waktu saudara menemukan masalahmu, lokalkan, jangan besar-besarkan. Ya, ada amin gak? Banyak orang masalahnya kecil, tapi kalau marah suaranya keras banget, tangisannya sampai semua rumahnya banjir. Ya, ini membesar-besarkan masalah. Besarkan masalah yang kecil, saudara, dan selesaikan dengan baik, lokalisasikan. Kalau saudara memang marah dengan anjingmu, jangan ikut-ikutkan teman-temanmu semua. Betul ya? Kalau saudara masalahnya marah dengan anakmu, jangan rembetin ke semua orang jadi musuh. Kalau saudara masalah dengan keuangan, jangan sampai kemudian semua piring, sendok, garpu pecah semua, lukisan sobek semua, enggak boleh. Lokalkan masalah itu dan jangan besar-besarkan. Betul ya? Kemudian setelah itu yang ketiga, kumpulkan data tentang masalah itu dan kenali urgensinya. Sampai sini paham gak saudara? Karena saat ini kita dengan lebih mudah untuk mengerti pada waktu kita punya masalah saudara ya. Kita bisa mempelajari dulu gak asal minum obat dan yang lain-lain. Yang keempat ini penting, ini yang dilakukan oleh Daniel. Daniel memiliki komunitas yang benar. Saudara, betul gak? Daniel dan teman-temannya berdoa. Saya katakan sekutu itu penting. Karena teman yang tepat itu akan membantu kita memiliki positive reinforcement. Makanya saudara kita tahu di dunia ini pada saat ini gak usah ngomong tentang negara-negara deh. Pengusaha loh saudara. Saya mempunyai beberapa orang teman pengusaha di Singapura, saudara ya. Mereka adalah orang-orang yang tangguh gitu ya karena negaranya kecil. Saudara, resources mereka gak banyak. Mereka bahkan gak punya mineral alam, saudara bisa bayangkan. Tetapi GDP mereka kalau saudara ngerti ya, itu salah satu yang terbesar di dunia ini. Mereka berkata,
bahwa resources terbesar kami adalah manusia. Dan mereka luar biasa banget, saya belajar banget dari teman-teman saya di Singapura, saudara. Karena mereka kotanya cuma satu itu aja, saudara ya. Jadi LG ketemu ini lagi, lu lagi, saudara ya. Saudara tahu apa yang mereka lakukan untuk menghadapi dunia? Mereka bersekutu. Perusahaan dengan perusahaan, di rumah sendiri mereka bisa pukul-pukulan, mereka bisa saingan, saudara. Tetapi pada waktu mereka keluar negeri, mereka bisa membentuk satu konsorsium yang besar. Dan di beberapa negara saya pergi, orang-orang Singapura excellent banget. Karena mereka bukan cuman buka restoran kecil-kecilan, mereka buka mall pakai nama yang sama, saudara. Ada amin gak? Dari sana kita bisa tahu bahwa ternyata komunitas yang benar itu penting banget. Nah, saya berdoa biarlah setiap daripada kita memiliki komunitas yang benar, terutama kita yang ada dalam gereja ini, saudara. Supaya kita bisa saling memberikan positive reinforcement. Amin, saudara ya. Dan di dalam komunitas saudara seharusnya kita harus berani berkata kepada teman kita, kamu salah, kamu gak boleh seperti itu, kamu malas, kamu kerja terlalu keras misalnya. Saudara, ya kita harus berani untuk mengungkapkan apa itu kebenaran. Berikutnya, miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara, Tuhan membela Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini cerita yang sangat luar biasa banget. Saudara, bukan cuma Daniel yang diuji, tetapi termasuk teman-temannya. Betul gak? Saudara, pada waktu mereka dihadapkan untuk menyembah kepada patungnya Nebukadnezar yang gede itu, saudara, kalau zaman ini saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang berani untuk kompromi. Saudara, tetapi 3 daripada anak-anak muda itu berkata kami tidak akan menyembah. Dan bahkan pada waktu dihadapkan kepada Nebukadnezar dengan sopan. Betul enggak saudara? Mereka berkata, maaf Raja, kalaupun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami, kami akan tetap memilih tidak menyembah patung Tuanku. Rajanya ngamuk saudara. Dipanasin perapiannya 7 kali lipat. Betul enggak? Dan akhirnya mereka mati enggak? Mereka enggak mati. Dan bahkan Raja Nebukadnezar adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Yang mendapat kesempatan melihat Yesus berjalan dalam bentuk the Son of God. Malaikat itu saudara dalam perapian. Sebelum Tuhan Yesus pernah lahir di muka bumi. Betul enggak? Ada amin saudara? Ya. Dan kemudian ini yang terakhir. Ini baru mengenali masalah saudara ya. Karena ini tugas saya, nanti yang lain pembicaranya akan berbicara yang lain lagi saudara minggu-minggu depan. Bila ada masalah dengan diri kita, akui. Betul ya. Jangan bilang, gua gak ada masalah kok, yang masalah kamu. Kalau kita selalu bermasalah dengan orang, dan kemudian kita gak pernah merasa bahwa kita yang menjadi penyebab masalah itu, saya rasa kita menjadi orang yang gak bisa berubah. Betul gak? Jadi termasuk dimanapun juga saudara, di tempat kerja, di dalam gereja, di rumah tangga kita, di sekolah kita. Kalau selama ini kita selalu kayaknya strive terus gitu loh. Kita selalu rasanya bersih tegang terus dengan banyak orang. Dan kita pikir orang lain selama ini menjadi masalah buat kita. Coba kita berhenti sejenak berkata, sebentar, coba saya pikir dulu. Sebenarnya yang masalah ini siapa sih? Apakah benar orang itu yang menjadi penyebab masalah atau saya? Saudara, ini penting banget nih. Karena mengakui satu masalah ini berarti kita belajar untuk menerima diri sendiri dan bersama dengan seluruh kelemahan yang kita punya. Dan kemudian berani untuk merendahkan diri dan berkata, Tuhan aku yang perlu berubah. Di dalam menghadapi masalah-masalah keluarga terutama saudara ya. Kami sering menghadapi beberapa tantangan-tantangan yang dari orang-orang yang kami bantu. Saudara, ternyata kuncinya kata firman Tuhan adalah rendahkan diri kamu. Betul enggak? Pada waktu kamu memilih untuk merendahkan diri kamu, ternyata di sana ada kunci pemulihan yang sangat luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara ya. Masalah itu terjadi, itu normal. Masalah terjadi dalam kehidupan kita itu manusiawi. Betul enggak? Ya, saya mau tanya, siapa punya masalah? Saya punya masalah. Masalahmu besar atau kecil? Halo? Ada yang besar, ada yang kecil. Benar. Masalah kita biasanya kita pikir paling besar. Betul nggak? Kalau kita bertemu dengan orang lain kita akan berkata, wah masalah gua gede banget nih, lu nggak ngerti sih, lu nggak tahu, lu nggak pernah jadi gua. Ini dan itu, betul nggak saudara? Masalah kita akan selalu menjadi masalah yang lebih besar daripada masalah orang lain. Tetapi dengar baik-baik, setiap masalah kalau kita hadapi dengan baik, justru itu kesempatan, saudara ya, untuk Tuhan mendatangkan berkat buat kita. Amin.
Jadi mulai hari ini saudara, kita berhenti pada level mengenali masalah dulu. Kalau ada masalah, mau nggak belajar untuk menganalisa dengan baik? Kalau kita analisa dengan baik, siapa tahu sebenarnya masalahnya bukan pada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri. Percayalah saudara, lebih mudah merubah diri kita daripada merubah orang lain. Apalagi, dengar baik-baik ya, saya akan tutup dengan kata-kata ini. Tolong pemusik kembali ke tempatnya dengan baik. Kita sebentar lagi akan mengambil perjamuan kudus. Ya. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk merubah orang lain. Tetapi kita dipanggil untuk membantu, memfasilitasi orang lain supaya bisa berubah dengan baik. Ada amin. Kalau saudara punya suami atau punya istri, saudara lagi ribut dengan mereka. Percayalah saudara, saudara tidak dipanggil untuk merubah orang lain. Saudara punya ribut dengan orang tua, dengan anak. Saudara tidak dipanggil untuk merubah orang tuamu atau enggak dipanggil untuk merubah anakmu. Tetapi Tuhan panggil kita untuk kita dapat membantu supaya orang lain mengenali dan mendorong mereka untuk mengambil keputusan untuk berubah. Ada amin? Kita akan berhenti di sini saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Minggu-minggu depan nanti saudara ya, ada daftarnya di sana. Minggu depan Ibu Duvin akan berkhotbah dengan judul yaitu responsif atau reaktif. Nanti minggu ketiga Pak Hengki akan berkhotbah tentang learning atau belajar tidak sama dengan knowing. Dan nanti minggu keempat saya bersama dengan Pastor Debbie kami akan berkhotbah tentang kreatif dan inovatif. Ya saudara, kami berharap pada bulan ini kita akan belajar sesuatu yang dalam, yang menarik saudara, supaya kita boleh menjadi bagian daripada orang-orang yang membantu menyelesaikan banyak masalah.